Ya. Terus yang kedua, terbentur oleh perizinan dari yang punya hajat karena mengandung banyak sekali privasi. Seperti apa saja sih yang harus tidak bisa diupload ya, contohnya privasi keluarga. Nah, yang intinya tidak bisa dipublish itu teman-teman. Terus yang kedua, saya juga kemarin lagi bener-bener ngurusin urusannya Kiai Ambiyah Basri, tapi alhamdulillah ini sudah selesai lah, walaupun pada akhirnya Kiai Ambiyah harus meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tim Siar Jalan bisa meliput video lagi ya, dimana kita sekarang itu berada di daerah Kali Jongkeng ya. Kita berangkat berenam ya, menuju bertujuh ya. Oh iya, bertujuh. Kita mendatangi kediamannya Bapak Tarno ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, permasalahannya memang ini banyak sekali pelajarannya. Jadi aduh, ngomongin dari ini ya, mohon maaf teman-teman ya. Jadi yang punya rumah ini itu baru-baru atau sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya. Akan tetapi meninggalnya itu informasinya itu kurang wajar karena suatu kejadian atau celaka lah, intinya seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan di sini itu meresahkan warga teman-teman, di mana warga di sekitar daerah sini itu sering ditemui. Nah itu teman-teman. Jadi apalagi yang pertama melihat itu tokoh agama, Kaim yang sering bungkusin mayit ya, itu justru itu dulu yang katanya dilihati. Lah akhirnya Kaim itu bercerita, akhirnya menyebar luas sehingga masyarakat itu bisa jadi mereka itu melarang-larang juga, menambah-nambahin juga ini saja. Katanya mau berangkat subuhan di tempat wudhu lagi duduk. Terus yang pas lagi yasinan di rumah ini, di pintu belakang katanya masuk ke pintu sampai akhirnya pintunya dirangkul sampai nangis. Ngeri ini kayak teror tahun 90-an ya, dimana dikala itu memang boomingnya orang meninggal dunia itu ulang dan menakuti ya. Kita berpikir secara rasional saja teman-teman ya. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan kita saja di alam kubur udah berat, masih kober-kobernya pulang nakutin orang itu. Itu yang satu, itu dipikir secara logika. Yang kedua, di dalam ajaran Islam ya, itu dalam ayat manapun, hadis manapun, itu tidak ada satu ayat pun atau satu hadis pun yang mengatakan bahwasanya orang meninggal pulang menghantui, itu nggak ada. Arwahnya itu nggak ada ya. Mungkin kalau memang itu terjadi mereka udah pada pulang, karena mereka di sana udah pada betah, jadi nggak ada yang pulang. Itu teman-teman ya. Mungkin ada yang kasusnya sama dengan di daerah Kali Jongkeng ini ya. Itu memang perlu kedewasaan dalam berpikir. Betul. Jangan sampai gara-gara berita itu malah menjadi sebuah beban tersendiri ketika di malam hari. Ada yang sampai ngungsi, bayangkan saja. Saking ketakutannya sampai ngungsi. Padahal ya ngapain? Ini yang perlu kita telusuri di rumahnya di sini itu. Pak Tarno ini siapa sebenarnya yang menakuti itu? Atau memang hanya halusinasi karena ketakutan yang berlebihan? Atau hanya jahilan dari makhluk sekitar ya? Atau mungkin karena makhluk sekitar memanfaatkan situasi dan kondisi sehingga tertakut-takutin.
itu juga bisa. Atau juga memang korinnya yang masih mempunyai sebuah apa? Hajat unek-unek. Nah, unek-unek pesan yang belum disampaikan. Pesan yang belum disampaikan sehingga itu mau mungkin minta tolong. Ya, itu teman-teman ya, semoga saja nanti kita bisa membedah permasalahan itu. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Tono ya sudah mengundang tim siar jalanan. Suguhannya udah habis. Pak Kartaji makan 1 toples tadi. Ya, sama Kidemel 1. Baksonya sama Kang Bangun. Gitu teman-teman. Kita sudah lama di sini, tadi kita nyampe sekitar jam 8:30. Sekarang kita soalnya nunggu orang yasinan itu pada pulang dulu. Jangan nggak terlalu ramai. Atau mungkin dari pihak keluarga nggak mau diikuti ya. Saya ada anak terus uangnya ya. Ya. Jadi kalau yang asli punya rumah ini itu, mohon maaf itu duda teman-teman. Ya. Terus meninggal minggu-minggu inilah intinya. Kalau istrinya katanya udah meninggal lama. Yuk langsung di Pak Kartaji. Jangan sampai Pak, lagi isunya aja udah kayak kita sampai keluar nambah isu berat Rambiu malah tambah ketakutan. Jangan sampai ke singan apa ya? ayah Mbak. Itu di inggir-inggiran dulu Kang Bangun toples-toplesnya. Kamu nanti diingetin ya, ini saya dikasih ini. Iya nanti. Bisbi. Lalen. Ayo dulu. Tapi Mbak, dibilang percaya nggak percaya Mbak. Dulu ada orang meninggal. Ini saya nemuin sendiri ini kok cerita. Bukan menakut-nakuti, ini pengalaman. Ya, di desa nenek saya. Sini yasinan, saya di belakang tiba-tiba lagi tidur kayak gini dari orang yasinan itu belak, tangannya dingin banget. Oh, nempel Iya. Oh jadi wonge Mbak. Anak piu. Ben apa gue Mbak? Ya orang ngerti kita pengacara. Semoga bismillahirrahmanirrahim yuk. إلا خلد في الجنة في حتى القرية وأنا خصوصا إلا خلد رسالة القرية إن كان بارك صواب سنة خلد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. خصوصا للأرواح وأصوله المغفرة وأهل السلسة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تعلو علي وفي المسلم برضيك يا الله وبشفاعة رسولك محمد وبالكرامة الأولياء يا الله يا شيخ إني بارك الله
Ya. Kita mau mbak di bangsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Korin dia. Bisa bicara dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini dengan Bapak Tarno. Benar, saya Tarno. Korin mungkin. Tolong, Kamu kenapa? tolong saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada keluarga saya, tapi mereka takut. Ya seperti ini ya. Tidak semuanya orang itu bisa memahami apa yang jenengan inginkan, karena kita juga sudah berbeda alam. Beda alam. Ya. Apa yang ingin jenengan sampaikan? Jadi seperti ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya saya ingin menitip anak saya. Kasihan dia hidup sendirian, sudah tidak memiliki keluarga lagi. Uang-uangnya kan ada itu di belakang. Iya, terus yang membuat sakit dan saya masih berkeliaran di tempat ini sebenarnya satu. Apa? Dulu sebelum saya meninggal, saya pernah menitipkan pesan saya terhadap kakak kandung saya untuk dimakamkan di sebelah istrinya. Akan tetapi sekarang saya malah dimakamkan di tempat kelahiran saya, di desa sebelah. Terpisah. Makamnya terpisah. Benar, saya ingin berdekatan dengan istri saya. Nah, seperti ini nih, ya. Sebenarnya itu sih penting nggak penting, wajib nggak wajib, ya. Sama-sama yang penting kan sama-sama dimakamkan di kamar. Tapi Ya. saya dulu sudah berjanji kepada istri saya, jika saya akan menusul kematiannya, saya ingin dimakamkan di sebelahnya. Ya, janji itu sih nggak harus ditepati, ya. Lagi pula ini kan ya sudah meninggal aja, dengan juga cuma korin ya loh. Jangan sampai ya jenengan sebagai korin yang mengikuti Pak Tarno itu malah justru membebankan kepada Pak Tarno di sana pertanggungjawabannya. Lebih baik nih Pak Tarno kita doakan bareng-bareng. Lalu bagaimana dengan janji saya dengan istri saya? Dia mendatangi makam saya dan mengatakan saya dimarahin, kau laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kau laki-laki yang tidak bisa menepati janji.
korin ketemu korin malah kayak gitu. Nih, sekarang sudah hampir 7 hari kita bongkar makam itu pun mungkin lagi proses membusuk ya. Iya, lagi membusuk. Ya bayangan saja lah. Yang terpenting kan dimakamkan sesuai tuntunan syariat. Ngomong gimana? Saya bingung. Istri saya bagaimana? Saya ingin bersama dan istri saya tidak marah lagi dengan saya. Saya kasihan dengan istri saya. Takutnya dia sendirian nantinya. Enggak. Dia percaya saja lah. Dengan anaknya berapa? Hanya satu. Saya dengar katanya itu keponakan dengan. Ya memang bukan, kami menganggap itu anak kandung saya. Lah alasannya jenengan bisa dimakamkan berbeda itu alasannya apa? Beda tempat maksudnya? Orang tua saya ataupun keluarga dari saya menginginkan untuk dimakamkan di tempat saya dilahirkan. Ya kan? Keluarganya berarti keluarga pihak fakta berarti menginginkan Dimakamkan di sana berarti sisanya. Benar. Ya kan? Aduh, panjang urusan ya. Lah alasan paling kuat menginginkan apa alasannya? Alasan dari siapa saya? Keluarganya dengan yang dengan tahu. Saya tidak mengetahui pastinya, tetapi katanya biar lebih dekat dengan keluarga-keluarga yang lain, kalau dengan ziarah mungkin kakek, nenek, satu tempat. dan bapak saya. Kita ambil solusinya bagaimana ini kalau kayak gini lah. Ya kalau menurut saya agama sih, kalau sudah dimakamkan Ya usahakan jangan dibongkar. ya usahakan jangan dibongkar, karena kan di alam barzah nanti juga Bertemu. walaupun terpisah kuburnya. Yang dikubur kan hanya raganya ya. Ya nanti kalau memang itu cinta sejati itu ya ketemulah di sana. Dia dikuburkan sama janjinya sekalian aja ya. Lalu bagaimana dengan istri saya yang memarahi saya? Nih, ya lah itu bukan istrinya yang gimana korin ketemu korin ini baru. Istri di dalam waktu di dunia ya, benar sudah berbeda hal. Dia mendatangi saya, dia memarahi saya, dan dia mengatakan bahwasanya saya sudah mengingkari janji kita dahulu. Nanti saya panggilkan istrinya jenengan. Siapa namanya? Rohani. Rohani. Bu Rohani. Ya nanti yang biar kami yang ngomong ke itu si korin Rohani itu. Saya memang saya ingin bareng dengan istri saya. Jika memang makamannya tidak bisa untuk dipindahkan, saya tidak mau disalahkan. Saya merasa bersalah atas apa yang sudah pernah saya janjikan di dunia ini. Oh. Nanti saya punya solusi. Dimana solusi itu insya Allah bisa melegakan jenengan ataupun si Mbak Rohani. Rohani itu. Biarkan kami yang ngomong, kamu yang tenang. Tapi saya hanya minta satu ke jenengan. Bagaimana? Mintanya jenengan sudahi meminta tolong ke banyak orang. Ya, Ya, Jika permasalahan saya sudah selesai dan keinginan saya sudah terpenuhi, saya tidak akan menakut-nakuti keluarga saya sendiri. Saya juga tidak mau melakukan itu, karena masih ada yang mengganjal di hati saya.
saya berusaha memberitahu mengenai apa yang saya inginkan itu. Ya, yang saya inginkan itu sudah lah ya, kasihan ya. Jangan menampakkan diri. Ya tahu nggak efeknya jenengan yang jenengan lakukan. Pertama, sekarang masjidnya kosong kalau subuh, banyak mereka yang Ketakutan. takut. Jadi jangan gosip. Apa nggak jadi beban pertanggungjawaban di alam kubur Pak Tarno sih? Itu satu, yang kedua jadi bahan perbincangan yang nggak enak-enak, yang katanya itu mungkin Jadi nambah-nambah ya mas. kalau nggak diterima apa jelas nguyangi. Mengenai itu saya benar-benar meminta maaf karena saya sudah bingung bagaimana caranya untuk menyampaikan apa keinginan saya. Saya tidak bisa mengucapkannya pada mereka. Lalu kalian ini siapa? Bisa berbicara dan memasukkan ke saya ke tempat ini. Saya orang Banyumas, datang ke sini memang ini ya saudara. Ada yang mengatakan hal demikian. Ya, jika memang saya bisa membantu, ya akan saya lakukan seperti itu, deh. Kasihan istri saya nangis terus. Baik. Dia sendirian, dia merasa saya sudah tidak cinta lagi. Kayak gini. Saya tidak mencintainya. Ini nanti malam ini kita langsung ke makamnya jenengan. Tak bawain tanah, nanti ditaruh di atasnya makam istrinya jenengan. Kayak gitu aja ya. Sebagai syarat. Sebagai syarat seperti itu. Tapi ya itu jenengan yang saya minta. Stop, sudahi apa yang anda lakukan. Nanti biarkan saya yang berbicara terhadap istrinya jenengan. Betul. Seperti itu ya. Jika kalian memang bisa membuat istri saya tenang dan tidak berpikiran buruk kepada saya mau aja. Karena jujur saja, di masa-masa yang sangat sulit dulu, saya bersama istri saya itu selalu bersama, berjuang bersama, saling mendukung. Dan saya berjanji ketika istri saya terkena sakit yang sangat parah dan akhirnya meninggalkan saya sudah berjanji tidak akan menggantikan istri saya dengan orang lain, dan saya ingin dikuburkan di samping istri saya. Iya. Itu kan dunia lah, itu sudah berbeda lagi. Biarkan nanti yang berbicara ke istrinya jenengan si Barwani saya nanti. Jika memang itu bisa meyakinkan, saya benar-benar minta tolong. Siap. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang mau membantu menyampaikan apa dari keinginan saya ini. Saya sangat senang ada yang bisa melantarai apa yang menjadi keinginan saya. Jadi nanti saat saya bertemu dengan istri saya lagi, saya sudah tidak dimarahi. Gini, nanti saya langsung minta ditemenin untuk ke makam jenazah hari ini juga ya. Baiklah, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Saya bagaimana? Lepaskan dari itu. Gimana caranya? Bro, bantu bro. Ada mas. Baik teman-teman.